desain dari motor ini tuh dia itu lebih ngelancip, beda sama Jupiter Jupiter yang lain, bahkan Jupiter sebelumnya gitu. Jadi Jupiter sebelumnya itu ada aksen seperti membulat di bagian bodi belakang. Nah, kalau ini semuanya itu benar-benar full lancip gitu. Nah, itu yang membuat gue suka gitu. Dan juga terlepas dari desain dan juga bodi dari motor ini. Dan mesin yang dipakai sama motor ini itu adalah mesin slip engine, yaitu menggunakan diameter piston ukuran 51 dan stroke-nya itu panjangnya 55, dan kalau untuk cc-nya itu sekitar 110 cc berpendingin udara. Jadi untuk mesin seperti ini ya, untuk kelas 110 cc, kalau untuk tenaganya ya sama motor ini akan gue tarik ya. Ya lumayan lah untuk 110 cc, 4 percepatan, dan ini menggunakan short shift atau rasio pendek. Jadi kalau untuk di bawah harian, di bawah macet-macetan, itu benar-benar sangat oke sekali untuk di zaman sekarang ya. Dan motor ini juga mesinnya masih menggunakan karburator. Jadi waktu itu zaman-zaman injeksi itu belum seramai kayak sekarang lah. Sekarang itu semuanya full total, semuanya pakai injeksi. Nah, kalau dulu ini masih karburator, dan tentunya settingan karburator itu setiap bulan ya, setiap hari itu pasti berubah. Jadi powernya ini menurut gua agak menjengkelkan ya. Powernya ini agak sedikit berubah kalau misalkan suatu hari di hari-hari selanjutnya gitu. Jadi kalau menurut gua, kalau untuk menjaga performa Jupiter ini sangat berpengaruh sekali di setelan karbu. Jadi setelan karbunya itu harus benar-benar pas untuk mendapatkan peak power yang terbaik di mesin motor ini gitu. Dan untuk tenaganya itu sekitaran 9 horsepower kondisi full standar. Nah, kalau punya gua ini karena motornya itu berumur udah lebih dari 13 tahun ya, jadi powernya itu gua rasa sekarang tinggal 5 HP, karena setiap tahun itu horsepowernya terus berubah, karena itu dia material komposit dari mesin motor ini kan ya, semakin tua semakin berumur lah, jadi kurang bagus gitu. Nah, pasti dari kalian Jupiter ini kiranya cuma di body gitu ya, menang di body, mesin oke gitu, body cantik. Dan sebenarnya motor ini itu sebenarnya waktu itu ya sempat merajai dunia road race di Indonesia, anjir. Ya kalau misalkan lu anak-anak jadul ya yang suka nonton road race yang masih generasi karburator pada saat itu ya, dan kebetulan kode mesinnya ini 5 TP gitu, dan waktu itu tuh 5 TP itu anjir merajai di berbagai event, juara daerah maupun juaraan tingkat nasional waktu itu. Dan sebelum saat ini digantikan oleh raja-raja dari motor injeksi gitu guys. Jadi cukup disayangkan banget gitu ya. Oke, lanjut lagi guys. Jadi waktu itu nih motor prestasinya sangat-sangat besar sekali di event road race di Indonesia ya, maupun road race gitu ya, GTX ataupun drag race. Ini motor dulu itu mendominasi banget. Dan kenapa mendominasi? Karena menurut gua konstruksi dari rasio mesinnya ini benar-benar pas banget ya untuk motor 110 cc di bodi yang seperti ini. Dan asli men, pas gua coba ya, pas gua latihan balap kemarin di Giriman Subang pakai motor ini, asli rangkanya itu enak banget ya. Jadi gak perlu setting suspensi ya, walaupun suspensi belakangnya agak sedikit limbung ya. Jadi kalian hanya setting suspensi belakang udah gitu. Jadi motor udah ready to nikung lah, anjay. Jadi motor ini benar-benar sejarahnya merupakan sejarah yang manis menurut gua untuk di event road race di Indonesia. Dan sayang banget ya sekarang kelasnya itu udah gak ada. Kalau event kejuaraan daerah itu sering ada, gue sering lihat, terutama di event ini ya, event kemarin Al-Zikra Bayangkara Cup yang ada di Tasikmalaya Bukit Besar. Waktu itu kelasnya 130 cc tune up ya, memang punah anjir di event nasional, dan di event road race cuma ada sekitaran segitu doang. Tapi itu menarik sih, cukup menarik gitu. Dan juga motor ini
consumption bahan bakarnya itu menurut gua gak begitu boros sih untuk motor tahun jadul ya, karena motor ini menggunakan diameter piston yang kecil, jadi menurut gua itu cukup lebih irit ya. Tapi minusnya ya, ini ada minusnya nih guys. Jadi minusnya itu adalah kopling ya, kopling itu kapas kopling gandanya itu cepat memuai ya. Itu cepat gang grip gitu pas panas. Jadi kalian itu harus dimodif gitu. Makanya user-user Jupiter Z lain diganti koplingnya itu dari kopling biasa ya, kopling otomatis menjadi kopling manual. Nah kekurangannya, tentunya ada kekurangannya lagi guys. Kekurangannya guys, kalau misalnya pakai kopling manual itu kan kampas ganda harus jelas mati ya, harus dimatiin gitu, harus dipermanen gitu, nggak boleh gerak. Dan itu kalau misalnya kita balik ke standaran lagi, itu mesin sumpah anjir gak bakalan sunyi seperti sedia kala lagi ya, anjir. Kenapa bisa sunyi? Karena tingkat kepresisinya itu berbeda ya, tingkat kepresisian koplingnya itu sudah berubah. Jadi kalau misalkan dibalikin ke standar lagi, lu jangan harap mesinnya itu bisa sesunyi itu gitu, sesunyi standaran seperti biasa lagi. Dan makanya gue itu sempat mikir dilema gitu. Kalau misalkan gue ganti kopling manual itu powernya lebih ada men, powernya itu lebih gede gitu, bahkan lebih gede dari standarnya. Tapi minusnya juga gede anjir. Jadi kalau misalkan balik ke standaran itu susah banget pokoknya mah. Jadi alangkah baiknya ya, kalau misalkan kalian punya Jupiter Z di rumah, tolong jaga motor ini baik-baik, karena harga jual dari motor ini itu anjir sekarang berapa harganya? Gue lihat di OLX gila harganya. Yang full original, tapi kalau misalkan motor yang udah habis restorasi beda lagi ceritanya bro. Dulu gue dapetin ini motor sebenarnya kondisi second di tangan kedua, tapi kondisinya bener-bener condition banget. Jadi motornya itu di bawah 10.000 km. Wah bener-bener crash banget deh waktu itu. Jadi tentunya powernya gue bisa ngerasain gitu, power bawaan dari motor ini itu kayak gimana. Dan tentunya setiap power yang dihasilkan di motor ini tuh ngangenin sumpah anjir. Jadi menurut gua power dari mesin ini tuh karakternya beda sama karakter motor yang lain. Yang memang karakter motor lain itu notabene halus gitu ya. Yang 110 cc itu halus, bahkan yang 125 aja halus gitu. Ini tuh kasar nih, nih bisa gua ini ya tes di sini ya. Nih segitiga. Tuh. Dia tuh karakter mesinnya kasar gitu, kasar. Tapi dia nyesuaiin sendiri gitu, jadi gak terlalu kasar gitu. Ini enak banget sih anjir motor ini. Seru juga anjir kalau misalkan dipakai latihan gitu, karena motor ini minim banget ubahan, udah siap dipakai buat balap menurut gua. Dan memang kalau misalkan pengen maksimal ya harus banyak bahan. Yuan ikungnya juga enak nih motor kan, asli main ngangenin. Dan oke guys, rupanya cukup sekian untuk test ride motor kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel gua. So, see you on the next video guys. Bye. Nah, bagi kalian yang pengen nih penampakannya, ini dia penampakan motornya. Nah, ini dia guys penampakan motornya. Tuh gua habis beli gorengan ya, habis ngisi bensin juga. Dan ini gua udah ganti pakai underbone dari SND Racing. Sebenarnya ini untuk sementara doang, tuh kan gak ada pusat belakangnya. Jadi pusatnya gua potong, gua beli lagi pusat baru, terus gua potong. Akhirnya yang lama ini gua simpen di rumah. Semuanya itu bawaan pabrik gua simpen di rumah karena sayang cuy. Karena spare partnya juga udah lumayan susah sekarang nyari yang ori. Dan menurut gua nih kayak gini nih stylenya. Ini udah oke sih kalau pakai harian mah. Pakai harian mah ini udah oke banget gitu. Gimana guys? Keren kan? Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. So, see you on next video guys. Bye.